ini molos lewat sini ya? Iya, Ini hopefully shortcut. Wah. akhir tahun sudah bisa soft opening, Mas. Akhir Tahun ini. Jadi harus Wah. gaspol ini. hitungannya bentar lagi nih. Iya, ini. Ini udah mau Oktober pas kita syuting. Belum lagi kesibukan Om Wid untuk ngebangun mobilnya segala Iya, macam. Non-stop, Mas, non-stop. Ditambah ini nih, sebuah tugas yang berat juga nih. Jadi Luar konsepnya biasa. ini industrial, something different. Saya memang pakai kontainer karena dari dulu di gudang saya sudah pakai kontainer. Memang orang pikiran, wah pakai kontainer cepat ya, but actually not. Ya oke, natanya ini 3-4 hari selesai. Tapi kalau udah mulai motong, mulai harus modifikasi, nah that's where the challenge becomes a problem. Gitu, Oke. Mas. Not a challenge, a problem. Problem malah ya. Karena kontainer ini konstruksinya itu benar-benar efisien. Begitu dipotong, Oke. langsung gini, Mas. Oh. Karena kekuatannya itu benar-benar dari dinding, seperti karton. Gitu. Oh. Nah, jadi ini waktu kita mulai ada konsep apa ini tuh, ya sempet konsultasi dengan engineer, bilangnya bisa. Begitu udah mulai potong, wah kok kayak gini ya. Ternyata menemukan ganti engineer. ganti engineer, terus ya mereka juga belum pernah ngerjain kontainer dipotong. Jadi perlu dipelajari, dia suka ngitung, dan ya akhirnya bisa. Tapi itu juga nggak langsung bisa. Selalu dijawab, Mas ini nggak bisa. Saya cari solusi gimana cara bisa. Ya saya dari mechanical engineering ya. Jadi kita kan udah bikin mobil, saya masuk gini aja nggak bisa gitu. Jadi it's fun. Tapi kalau suruh ngulang lagi ya nggak tahu ya. Gitu, Mas. Ini so far kalau saya lihat desainnya tuh, layoutingnya tuh juga menarik ya Om ya. Jadi semi random, kayaknya random tapi nggak random ini. Ya. Ini mungkin kalau orang ngelihat ini bukan random ya, lebih kayak dengan sengaja dibikin agak nyeleneh biar estetik gitu. Ya betul Mas. Kayak misalnya ini nih, ini nanti akan kebuka gini kan ya Om ya? Ini kebuka, ini rem. Ini rem untuk ya akses yang disable atau anak-anak itu lebih gampang gitu. Karena rem ini baru tahu kalau idealnya itu sekitar 9 derajat, dan itu tinggi 3 meter tuh hampir 35 meter remnya, Mas. Mau nggak mau segitu ya. Jadi estetikanya kan jadi jelek gitu loh. Nah itu this was one of the problems, gimana caranya, ya akhirnya saya cariin, saya bertapa di sini berapa minggu. Gimana caranya, saya korbanin satu kontainer ini untuk rem. Ya, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi it becomes like artwork. Iya, seperti artwork. Ya, belum selesai. Menarik. Di sini nanti ada kakinya hanya satu, pakai WF. Oke. Atasnya ini pakai kayu papan utuh, Mas. Tebelnya 10 cm. Itu untuk landasannya. Ya. Terus, nah daripada hanya support, sini saya taruh satu mobil yang saya taruh horizontal. Gitu. Di sini berarti ya. Gini. Wah. Tadinya mau berdiri, udah kebayang sih. Tapi udah kebayang tingginya kurang, jadi saya taruh horizontal. Gitu ya. Iya. Nah Om, ini berarti nanti kalau udah jadi tempatnya, pengunjung itu tuh dia muter ada flow-nya gitu ada ya? Flow-nya. Ada flow-nya. Dan yang datang ke Making Cars Experience ini nggak wajib harus masuk sini. Oke. Saya soalnya ada playground untuk anak-anak, ada wahana rock crawling, ada kuliner. Oke. Nah, kalau mereka hanya mau kuliner aja, saya ngumpulin beberapa kuliner yang khas Solo di sini. Boleh gitu, jadi nggak wajib masuk sini. Tapi kalau nggak masuk sini ya rugi. Iya, udah kesini kalau nggak masuk ke sini, ini kan kayak jadi menu utama gitu kan. Sayang kalau nggak masuk. Oke. Berarti kalau sekarang nih, tadi kan masuk mesinya yang bagian ini ya, yang sini, merah, keluar sini. Nah, di sini ada sedikit history tentang tempat ini tuh dulu apa. Oke. Nah, terus mulai mobil-mobil era-era tahun 20-an sampai yang sekarang. Sampai yang sekarang. Dan juga ada mobil custom. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong koleksi mobilnya nggak cuma mobil off-road aja Enggak. Dari mobil yang lebih umum, sedan, semuanya, pick-up lama. Jadi memang karena saya nggak pernah posting mobil-mobil pribadi itu kan,
rata-rata nggak ada yang tahu saya suka mobil apa gitu. Benar juga sih. 4x4 gitu. Iya benar sih, karena yang selama ini di post tuh mobil customer prorok gitu kan misalnya ya. Iya. Tadi kan sudah sempat mampir rumah. Nah sudah iya, tahu. Sangat terbuka sekali akhirnya kalau Om Wit ini sangat senang dengan berbagai jenis mobil nih. Dari mulai tahun yang mungkin juga Indonesia belum merdeka gitu ya, lengkap sampai ke yang sekarang. Itu luar biasa. Sampai ke Daihatsu Hi-Max. Oh iya. Jadi Om Wit sekarang lagi demen nih sama Hi-Max. Jadi itu belinya juga ini ya, semi-semi random juga ya. Jadi kalau mau beli Hi-Max sekarang, soalnya bentar lagi harganya naik. Oh, bentar lagi naik. Ini sekalian ngegoreng yang ada. Nah itu dia teman-teman, tadi sebelum kita ke sini, tadi pas ngeliat ke tempat Om Wit itu, jujur saya sampai butuh obat pusingnya sampai didobel. Biar nggak sakit kepala lihatnya, waduh luar biasa. Nah ngomong-ngomong nih, di sini nih juga menarik nih Om Wit. Ini akan jadi bagian apa nih? Ini sebetulnya hubnya desain kontainer itu pasti ya yang kita berdiri ini Mas. Oh, tapi ini titik tengahnya gitu ya? Tapi posisinya nggak saya taruh di tengah-tengah dua hangar ini. Agak geser ke kiri sedikit. Nah nanti di sini rencana saya ada sedikit panggung dan ada satu mobil yang saya disassemble total gitu. Jadi exploded view, one-to-one scale. Wah menarik. Itu biasanya ngelihatnya kita ya cuma entah kalau nggak di game gitu atau nggak di 3D di luar kan buat kebutuhan ini biasanya. Lihat parts mobil, berarti mobilnya digantung, setiap partsnya tuh kayak dilepas melayang gitu ya. Wih, itu asik. Satu, dan saya masih cari tempat yang pas. Rencana mobil seperti C7 gitu Mas, ambil yang benar-benar running, saya bongkar total sampai baut-baut, saya tempelin di dinding. Jadi anak-anak tuh tahu, a car is not just a car Mas. A car itu tuh benar-benar is made of so many things gitu. Dan tiap item ini tuh insinyurnya dulu ya mikirnya ya beneran gitu loh Mas. Ini gimana sih nyambung ke sini. Jadi biar mereka tahu kalau mobil itu nggak hanya something dari A to B saja. Nggak sesimpel itu ya. Sesimpel itu gitu Mas ya. Jadi hopefully inspire anak-anak muda dan juga nggak harus anak muda juga yang pengen ke dunia otomotif itu ada karir di otomotif. Gitu, Bisa semacam kayak apa ya, jadi membuat mereka ada motivasi baru nih kan, habis melihat seperti itu semuanya. Apalagi yang punya orang tua yang gak support, alah dunia otomotif itu apa sih? This is the proof. Ajak ke sini gitu. Ajak ke sini. Kalau punya passion, ya do it gitu loh Mas ya. Setuju sih buat itu. Wah, ini benar-benar teman-teman ya, dari yang tadinya mungkin masih dari via kita ngechat dulu sebelum hari ini datang ke sini, ngedengerin langsung penjelasannya, kirain hanya sekedar kayak museum untuk naruh mobil koleksi pribadi. Ternyata emang arahnya jauh ke depan ya. Buat generasi-generasi berikutnya, apalagi kan mereka kan seneng ya, kayak misalnya field trip ke satu tempat buat pelajarin sesuatu gitu. Sama tadi juga Om Wit sempat bilang, jadi di sini anak-anak juga bisa hands on untuk tahu cara kerja. Iya, betul. Misalnya gardan atau apa. Ya, jadi semua komponen yang major itu rencana atas ini satu ruangan ini untuk engine. Semua tentang engine. Satu untuk suspension, tipe suspensi itu banyak ya ini. Jadi mereka datang sini bisa belajar, oh ini gini. Iya. Pokoknya kalau keluar dari making cars, nggak tahu tentang mobil ya itu saya salah gitu. Atau enggak selama dia kesini emang bengong aja gitu ya, nggak merhatiin jadi. Tapi ini ngomong-ngomong kalau ngelihat konstruksinya ya, layouting ini juga menarik nih yang ini nih. Iya, ini seperti dua kontainer yang saya cantilever ini Mas. Ini kan Mas kalau lihat strukturnya minimalis sekali kan. Iya. Tadinya di sini insinyurnya minta harus ada satu kaki lagi. Ya, sama insinyur Australia, kenapa harus ada satu kaki lagi? Wong ini bisa gitu loh. Debat, akhirnya aku menang Mas.
Jadi 2 kontainer ini kan bobotnya kosong itu hampir 4 ton ini Mas. Dengan di sini nggak ada kaki itu juga ya engineer's magic gitu loh Mas. Gitu. Jadi karena kayak semestinya ya gitu di sini ya. ada bebannya harus ada ini, tapi ya we can do it gitu loh. Nah, kenapa saya nggak ngizinkan anything dibur ke sini? Karena ini lantainya khusus Mas. Oke. Waktu ayah saya bangun dulu bengkel Mitsubishi di sini Mas. Oke. Ini speknya itu sudah spek yang di luar spek sebetulnya Mas. Cor-corannya itu 2 meter ini Mas. Cor-corannya 2 meter ini. Jadi atasnya 50 cm harden. Oke. Terus 1,5 meter lagi cornya. Full. Makanya 45 tahun nggak ada yang retak kan Mas? Iya. Nggak ada hairline cracking, nggak ada Mas. Iya. Jadi makanya nggak diinin ya. Kalau dibor lagi ya. Wah. Jadi engineer-nya juga, wah Mas nggak bisa kalau nggak di fix gitu. Kalau sampai gempa apa gimana. Akhirnya ya pikir-pikir lagi, ya udah aku las semua ini. Dilas semua. Dilas semua. Jadi kontainer ini saya las jadi 1 unit, tapi bukan dilas sama gedungnya ya. Jadi WF yang untuk bangunan ini nggak ada hubungan dengan kontainer di sini nih. Gitu. Oke. Jadi ini WF nggak ada yang ketempel sama sekali ini nggak ya? boleh, karena kan mereka kalau maunya ada earthquake ya harus independen, nggak boleh jadi satu. Nggak boleh jadi satu ya? Tarik-tarikan gitu. Roll cage kan semua triangle, ini kan strukturnya triangle semua gitu Mas. Ini salah satu yang kelihatan nih, struktur triangle-nya. Wah, ini ilmu dari ngebangun roll cage ini. Roll cage diaplikasikan teman-teman ke konstruksi ininya nih, kontainer ini. Oh, dan bagian sini nih banyak pada ini ya, layak ya, cantilever ya. Nah, yang sebelah sana Mas, cantilever 50%. It's impossible, they said. Oh iya. Yang ini. Iya, cantilever 50%. Iya, ini enggak. Iya, itu Mas. Wah. Makanya strukturnya, saya bilang kalau situ ada kaki, ini cantilevernya yang megangin apa? Ya, gimana tuh? Ya, saya bilang langsung dilas ke situ, jadi ada yang megangin ini gitu. Oh, jadi ini bagian sini udah las semua. Las semua gitu. Ini jadi buat di bagian sini nggak ada penguatnya sama sekali nih. Full cantilever. Oke. Ini teman-teman ngomong-ngomong, ini juga nggak kalah menarik nih. Susah payah ini Mas. Ini gimana berarti caranya naruh di atas? Iya. Udah naruhnya tinggi di atas, nekuknya lumayan apa ya, boleh dibilang artistik gitu ya, nyeleneh gitu ya posisinya ya. Dan naikinnya nggak pakai crane, atasnya sudah ada atapnya Mas. Gimana nih berarti ini? Orang Indonesia tuh hebat Mas, semua bisa. Semua bisa. Semua bisa beres ya. Ya, di sini nih satu foto area. Oke. Atas saya ada C7. Saya taruh di situ seolah mobilnya jatuh gitu Mas. Jadi kalau mati di bawah sini gitu kelihatan kayak mau kejatuhan. Kayak mobilnya kayak iya. Menarik jadi spot foto ya. Iya. Mungkin kita mau bisa coba dulu. Oh, belum ada ya, masih kosong di atasnya. Tapi kurang lebih kalau misalnya ini udah ada CJ7 ya rencananya. CJ7 ya. CJ7 kayak mau jatuh, tumpah ke bawah gitu ya. Kita di sini. Gitu. Nah, ini juga tadinya insinyurnya minta di sini kasih jembatan untuk nahan kalau sampai ada force ke sana. Ini nggak buka, ini kan cuma di situ aja Mas itu yang kita laskan. Iya. Jembatan kita sudah banyak gitu, jadi ya saya bertapa di sini gitu. Apa ya gitu. Akhirnya dapat ide ini. Mesti bertapa dulu ya. Ya. Jadi itu insinyur, arsitek, kontraktor itu jadi satu grup sama saya Mas. Oke. Begitu saya tulis, saya punya ide baru, langsung pusing semua. Langsung puyeng. Nah, kalau bagian sini nih mobil-mobil customer Prorock. Ini hanya ini mobil customer Prorock. Ini? Ya, ini Dongfeng ini Mas, bukan Hummer H1. Oh. Jadi under license China. Oke. Ya, persis seperti Hummer, cuman panel-panel ada yang beda sedikit bentuknya gitu sih Mas. Oh. Ini soalnya kalau misalnya sekilas orang lihat pasti Hummer. Mikirnya Hummer H1 ya. Betul. Ternyata ini Dongfeng. Dongfeng, ya. Tapi buat mesinnya dia mesin sendiri. Nah, waktu datang tanpa mesin.
Jadi sasis sendiri, body sendiri, brand new Mas. Oke. Jadi kita yang bantu ngerakit sekarang pakai mesin 1 VD LC 200. Oke. Berarti ini sekarang rasanya kayak naik Hummer H1 mesin LC 200 gitu ya. Wah, emang benar-benar mirip ya teman-teman ya. Beratnya minta ampun ini, gila. Ini kaki-kaki di Kaki-kaki pakai bawaannya, tapi customer minta pakai shock BB51. Jadi kita bikinin bracket khusus untuk shocknya dia. Masih portal independen. Oh, dia udah bawaannya portal independen ya? Iya, portal independen. Oke. Wah, emang kalau misalnya kita ngelihat mobil kayak gini, H1 ya terutama ya, image-nya tuh mobil perang ya, zaman perang teluk gitu ya. Dan emang kalau ngelihat langsung lebarnya luar biasa. Lebarnya luar biasa. Ini kalau kita nyetir di dalam sama yang sebelahnya tuh kadang-kadang kalau mau ini aja ngoper sesuatu susah. Jauh ya. Susah banget. Kayak lagi berantem gitu Iya, ya. Oke. Dongfeng, yang sebelahnya Hilux ya, Om? Ini Hilux dulu dapat proyek untuk military, bodinya kan ditinggal, kita bikin prototipe-nya, jadi bodinya saya simpen, saya punya sasis LC80, saya potong, saya extend, jadi lebih panjang Hilux Mas, jauh lebih panjang Hilux, saya taruhin bodinya ini. Kan banyak yang bawa Hilux, Mas saya tolong gantiin gardan pakai LC80 atau apa. Ya, it's not the right way to do sebenarnya. Yang benar itu saya cari sasis LC80 yang udah pasti kan, pabrikan, baru atasnya ganti Hilux. Gitu. Paling nanti tinggal extend belakangnya aja ya, betul. Sasis belakangnya buat. Tapi so far nggak pernah ada yang mau dengerin advice saya Mas. Nggak, saya tetap Hilux. Ya oke, tetap kita kerjain. Tapi paling ideal itu seperti ini. Karena kerjaannya lebih cepat satu. Lebih cepat. Dan kaki-kakinya ya selain cruiser Mas gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Ini udah hitungan pabrik ya, betul. Antara sasis dengan suspensi. Tinggal kita upgrade gitu udah jadi gitu. Iya. Oke. Ini berarti juga ternyata salah juga nih nebaknya nih. Ini tadi bukan Hummer ya, tren Dongfeng. Ini juga ternyata bukan Hilux. Ini jatuh adalah Land Cruiser 80 berarti. 80, dengan body Hilux Revo ya. Dan teman-teman ini tingginya luar biasa tuh. Tenggelam Om saya di sini. Pas ini apa kaca kiri kanan itu Mas Pion. Ini benar-benar tingginya bikin kayaknya kalau mau buka kap mesin juga harus pakai tangga ya. Ini pakai ban ukuran berapa nih Om? 42. Pakai 42. 13,5. 13,5. Iya. Ini tapi sekarang masih on progress juga? Ya, kalau mobil pribadi saya ya selalu on progress, Mas. Selalu customer first. Oh iya, prioritas customer dulu. Iya, kalau mobil pribadi ada waktunya, baru dikerjain. Sebetulnya saya sudah nggak terima mobil lagi, tapi ya dipaksa terus sama teman-teman, sama customer. Jadi ya kapan bisa beresin mobil-mobil pribadi, Mas? Akhirnya yaudah diterima lagi. Tapi ya mungkin mulai tahun depan ya saya lebih fokus ke mobil-mobil pribadi. Ke mobil pribadi ya? Untuk ya making cars ini. Buat making cars-nya. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk bengkel Prorock-nya sendiri dari awal buka itu udah untuk umum atau buat pribadi Om? Untuk umum. Untuk umum. Udah untuk umum. Startnya tahun berapa waktu itu? 2008. Ya 2008 ya? Tahun pertama kita ketemu ya Om ya? Iya berarti itu baru mulai ini ya? Sebetulnya bukan tadinya nggak untuk umum ya, memang untuk bikin mobil pribadi. Terus ada satu customer, Mas bisa nggak bikinin ini, Mas bilang ini. Lama-lama ya jadi bengkel umum. Mas. Jadi bengkel umum juga ya. Apalagi kalau ngeliat hasil karya Om Wit yang ini, yang itu, mau dong dibikinin kayak gini juga, ya kan pasti banyak kan kayak gitu ya. Jadi kita sekarang tetap take on job ya, tapi yang saya suka dan yang interesting gitu aja Mas. Jadi ya lebih selektif juga ya. Selektif, ya itu, saya pengen, kadang-kadang kalau kita terima itu, terus itu kita nggak bisa grow Mas, di situ terus gitu loh. Kalau kita punya, bikin mobil
pribadi sendiri itu kan nggak ada limitationnya harus gimana. Jadi kita bisa lebih eksperimen gitu Mas. Lebih fully explore kalau punya sendiri ya. Tuh. Ya bukan jenuh, tapi pengen nyoba yang lain gitu. Gitu. Mencari challenge baru. Yes. Itu yang kita kenal seorang Om Wit nih, selalu dengan challenge barunya. Nah, kita ini dikenal bengkel 4x4 only Mas, tapi sebetulnya enggak. Kita sedan juga garap, pickup macam-macam two wheel drive juga garap. Dan inilah hobi-hobi saya itu bikin mobil klasik dengan jantung baru. Mobil Eropa dengan mesin Amerika nih ya. Ini benar-benar teman-teman kalau misalnya emang nggak dinyalain ya, kap mesin ketutup, nggak akan tahu, nggak akan ada yang mikir bahwa mesinnya V8. Apa ini? LS3. LS3 450 HP. Dalamnya pun kalau orang ngintip itu nggak kelihatan kalau itu dirubah Mas. Nah, saya spesialis ganti mesin tanpa ngerusak. Ya, itu interior apa, sticknya matic apa, ini masih original Mas. Jadi semuanya masih diusahain perawan gitu ya Om masih ya? original. Nah, itu. Nothing change. Meter-meternya bisa jalan semua. Iya. Itu is a challenge Mas. Challenge-nya di situ ya. Jadi nggak main ini dibobok, ini di customin apa. Ya. Jadi anytime mau dikembalikan original bisa gitu Mas. Itu yang susah tapi kalau bisa ya it's satisfying. Sangat memuaskan ya. Ini asik banget Om, jadi kalau kita di dalam mobilnya, kita bahkan nggak ngerasain ini mesin gitu udah dirubah ya. Klasiknya masih dipertahanin semuanya. Padahal kalau kita buka kap mesinnya, itu dia. Orang baru paling antara kaget gitu, atau kayak nggak percaya. Wah, luar biasa nih Om. Ini kurang lebih jadi satu statement juga ya, kalau Om Wit ini nggak sekedar kalau nge-build tuh sekitaran mobil off-road, tapi juga mobil-mobil sedan, mobil klasik seperti ini juga nggak luput dari sentuhannya. Walaupun pasti buka mesinnya tetap mesin yang biasanya pakai di off-road juga nih kebanyakan. Sebetulnya saya dulunya itu suka sedan. Jadi lama-lama nggak tahu kok bisa arahnya ke 4x4 gitu ya. Tapi itu basicnya itu saya dari sedan. Basicnya sedan. Kayaknya itu juga satu pertanyaan yang saya juga belum tahu tuh jawabannya. Gimana tuh ceritanya Om Wit dulu mulai beralih suka mobil off-road? Ya mungkin dari papa juga ya. Papa ini dari sekarang umurnya hampir 90. Nah, dulu koleksi mobil itu mulai umur 30. Jadi udah 60 tahun Mas. Jadi ada dari ya American Classic Car, mobil Eropa, truk, Jeep. Ambulan pun dikoleksi, jadi ya awal-awalnya taunya ya sedan gitu, karena papa dulu sering naik Mercy gitu Mas, jadi tahu dari situ. Terus saya sekolah di Australia juga pakai JDM gitu Mas, jadi banyak yang nggak tahu saya suka JDM. Banyak yang nggak tahu. Jadi makanya making cars ini is everything, nggak hanya 4x4. Nggak hanya mobil off-road, tapi semua ya. Tapi itu tetap belum kejawab sih Om. Jadi terus ke off-roadnya gimana sih Om? Dulu mau naik motor. Pada penasaran. Mau naik motor nggak boleh sama ibu. Jadi saya pingin sensasinya apa ya, the wind in your face gitu. Kan pakai motor enak gitu Mas. Akhirnya pakai Jeep Mas. Windscreen-nya bisa diturunin. Enak ya gitu. Terus lama-lama diajak temen main pakai Puxtair Mas. Nyoba trek-trek di Solo sini. Wah begitu pulang, wah kok asik juga ya gitu loh. Nah dari situ Mas, dari situ jadi Pro Rock. Puxtair yang Haflinger. Ya. Jadi awalnya nyobain itu, situ. Akhirnya suka off-road. Iya betul. Dan seperti beginilah sekarang. Wah menarik. Jadi apa ya? Efek itu dari temen, dari apa, itu dari papa. Nah, itu gimana caranya saya copy, saya replicate, saya kasihkan ke semua orang ke making cars ini Mas. Gitu. Wah menarik sih.
Satu cerita yang banyak juga saya baru tahu nih teman-teman nih, walaupun kita udah berkawan belasan tahun ya, lama tuh ya, lama. Wah, Dan saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, iya, ke Mas Cici aja. Gitu, Oke. Kita coba geser Ayo, mulai ke sebelah, Om. let's Oke, lanjut lagi kita nih. Wah, ini juga menarik sini nih. Ini area untuk kalau mau ada kasih presentasi, mau konser musik, ya nggak skala gede-gede sekali ya, bisa di sini gitu, Mas. Jadi ini ya buat pusat acaranya di sini. Ini nanti ada tribun, bisa duduk di sini. Dan ini mulai akses ke lantai kedua. Ke lantai yang atasnya. Ya. Ini kalau lantai atasnya ini kan juga pada banyak yang terbuka nih. Ya. Ini nantinya kayak semacam tempat buat ini nonton juga ke bawah ke sini atau nonton ya. Kalau yang ini ada 2 meeting room yang bisa disewa untuk private meeting room. Kalau yang atas ini mulai area edukasi semua, Mas. Ya, jadi ada display. Yang di sini nanti ada display bagi saya itu ada di sini, Mas. Ini area khusus untuk off-road teknologi di sini. Nanti yang sana masih belum kepikir 100% fix yang mana yang untuk yang mana, tapi ruangan-ruangan ini didesain untuk untuk edukasi ya. Yes. Tinggal nanti terakhir mastiin aja ini yang section apa, apa. Betul, gitu. Wah, asik sih. Dan desainnya tadinya arsitek minta dipotong gini terus harus disupport. Lama-lama saya pikir saya boleh coba eksperimen, nggak dindingnya tak tekuk. Akhirnya saya tekuk, arsiteknya saya panggil, gimana? Oh iya, bagus gini ya. Akhirnya saya potong-potong, tekuk-tekuk semua, Mas. Ya, lebih susah, tapi hasilnya cari di Pinterest saja nggak ada. Gitu. Terkadang kita harus jadi yang berani jadi yang pertama dulu ya. Betul. Soalnya susah, karena begitu ditekuk, bawahnya kontainer kan kayu, Mas. Besinya kan nggak bisa dilas ke kayu. Oh iya. Atas juga ada gap sekitar 7 cm. Jadi gimana caranya? Nah, itu solusinya kontraktor, engineer juga gimana ya, Pak ya. Akhirnya yang bikin mobil yang dapat solusi lagi. Saling bersinergi ya. Yes. Dengan kontraktor. Oke. Ini berarti sebenarnya jadi multifunction area ya, buat segala macam acara bisa nonton di sini. Terus juga buat display mobil, misalnya kalau mau kayak ada siapa bikin kayak kontes atau acara. Bisa. Mau bikin kontes, mau wedding pun di sini pun it's possible gitu, Mas. Ya belum ada tuh kayaknya belum ya. Wedding konsepnya tempat kayak gini. Iya, betul. Asik sih. Sementara kalau buat mobil-mobil yang di sini nih, Om, ini mobil customer Prorock. Sementara mobil customer Prorock, kecuali yang Brut ini punya saya. Oke. Dulu bengkelnya ya pernah di sini. Taruh kontainer kerjaan sini, geser sana. Geser mana? nanti kalau sini udah jadi ya bengkelnya dikonsentrate di area sana. Baru balik lagi ke yang emang tempat asalnya ya? Ya sebetulnya yang ini yang plug and play ini ya nggak di situ, Mas. Dulu memang di area sini. Jadi ya next time kita kerjain 1-2 mobil aja cepet jadi gitu, Mas, yang plug and play. Jadi yang sini cepat muternya ya? Iya, betul. Oke. Ini teman-teman mobilnya aja yang ada di sini, walaupun ini bukan mobil untuk di display di museumnya, mobilnya udah menarik deh. Dan sangat variatif. Dari mulai yang Land Cruiser 100 ya. Iya. Ini bannya juga gede banget. 40. Pakai ban 40 ya. Pakai ban 40. Ini portal yang ini? Ini enggak. Ini enggak portal kalau enggak portal yang ini ya. Land Cruiser 100 pakai 40. Ini CJ6. CJ6 ya? Pakai Isuzu 4JG2. Oke. Ini 40 dirubah jadi seperti 45 short. Pakai small block. Oh ini mesinnya V8. Di sini rata-rata V8 semua. Rata-rata V8 semua. Itu tuh yang bikin tuh, Oke, ini pakai V8. SJ45-nya. Kalau Brut ini pakai LS.
Pakai LS. Pakai LS. Oh, iya. saya kira ini mesinnya masih mesin Jeep. Ah, Udah bukan. mesin LS. Bukan, yang ini LS. Ternyata di sini banyak yang menipu ya, antara tampang dengan pas kita ngeliat jantungnya, aduh kita salah nebak. Om, kalau ngomongin Brut nih ya, Brut ini tuh sebenarnya tuh convert atau emang Convert. ada asli? Kalau Convert. yang TJ itu convert. Bisa zaman eranya itu kalau kita punya mobil di Amerika, Oke. kirim ke AEV, mereka yang convert. Tapi kalau Oke. yang outside Amerika, semua itu datang satu peti gede gitu. Mm-mm. Baknya ada baknya yang udah assembled, Oke. hardtopnya sama tutup kabin belakang. Jadi kita potong langsung bikin di sini. Gitu. Berarti itu DIY juga ya? Ya, Tapi DIY. kitnya udah lengkap. Sudah lengkap. Kitnya sudah lengkap. Sampai dikasih jig untuk sasis, Mm-mm. biar waktu motong dan ngelas itu nggak geser. Nggak ada yang Ya, lenting sampai- gitu ya? Kualitasnya benar-benar pabrikan Mas, AEV Benar. itu gitu. Nah kalau yang udah ke JK, Mm-mm. itu nggak pernah jual kit. Dia selalu made by AEV sendiri. Oh. Gitu. Yang jual yang DIY-nya waktu era TJ ya? TJ aja. Era TJ. Ya. Asik, ganteng banget nih teman-teman nih. Ini kalau ini di Jakarta aja juga lewat gitu nih, orang pasti bakal kekecoh nih. Ini apa nih Rubicon bug nih? Nah, yang setahu saya yang resmi masuk di sini kitnya itu hanya 4. Empat untuk 4 mobil ya dia. Untuk 4 mobil. Satu yang pertama saya bikin warna abu-abu. Oke. Terus saya bikin yang ini warna hijau untuk customer di Jakarta, tapi akhirnya balik ke saya. Oke. Terus saya bikin satu warna merah yang tadi lihat di rumah. Oh iya. Ya. Ha-ha. Sama satu lagi masih dalam peti. Oh masih dalam, waduh. Itu nanti masuk museum Mas, karena Masuk udah nggak museum. ada lagi. Oke. Jadi- Kita emang bakal banyak dapat surprise dari Om Wit nih, karena banyak yang belum nongol. Betul, iya. Oke. Ini juga mobil customer ya? Mobil customer ini 100 series dibikin untuk expedition. Buat expedition, yang ini. Customernya aja ketemu aja belum Mas. Oh belum ketemu. By WA, Mas tolong cariin mobil, bla bla bla, tak cariin. BPKB mesti saya pegang, Ya. belum pernah ketemu orangnya Mas. Tapi banyak nggak sih Om yang customer yang benar-benar cuma via Banyak, WA Ya. gitu aja? banyak. Karena customer saya kan bukan dari Solo aja ya, jadi rata-rata luar pulau, luar kota, jadi Ambon gitu, jadi ya. Dan mereka pun juga dari mulai nganter mobil sampai mobil jadi juga belum tentu sempat ngelihat prosesnya ya. Betul. Jadi tinggal terima udah jadi gitu ya. Nah, maka itu nama itu nomor 1, Mas. Kalau kita punya nama yang baik, mau bisnis apapun bisa. Kalau Ya. namanya jelek, mampus. Gitu. Iya sih, benar sih. Kalau nggak orang dikit-dikit nggak percayaan Nah, gitu yang iya. ada. Oke, ya. Wah. Sementara kalau ini JB74 customer juga. Customer juga. Customer juga. Ini yang bangun bukan saya, sebagian part dari saya. Oke. Datang ke sini, error ini itu dari bengkel lain. Saya yang suruh Benerin. Ini kayaknya kemarin juga belum lama habis bikin videonya ya. Bukan yang ini ya? Sempat di Instagram saya tes dulu Yang setelah tes kita itu, repair ya masuk. Ingat saya tuh ini. Nah, yang di ujung sini nih, ini juga menarik nih dua-duanya nih. Klasik. Classic look. Ini CJ5. CJ5 CJ5. original 6 silinder. Ini yang bangun Prorok Jakarta, Mas. Prorok Mas Rangga. Jakarta. Ya. Saya garap kaki-kaki dan lain-lain. Yang ngecat Mas Rangga, Oke, restorasi sana. oke. Ini mobil jarang naik towing, Mas. Oke. Jakarta Solo dipakai terus, Mas. Dijalanin terus. Salah satu customer dan udah enggak, bukan customer, teman saya ini. Oke. Ini dia lagi gila Jeep. Ha-ha. Koleksinya ampun deh, banyak sekali. Banyak. Dan kalau nggak dikirim ke Solo, belum puas. Oh, oke. Jadi dari satu temen ini aja, saya setahun nggak usah garap mobil orang lain, udah full, Mas. Karena selalu kirim mobil terus ke sini ya. Iya. Dan Jeep semua tuh, Jeep, Om. ada Jeep, Toyota, macem-macem juga. Oke. Ya. Oke. Ini baru aja balik sini ganti fuel injection Holy. Oke, pakai Holy ya. Awalnya dia karbu fanatik. Mm-mm. Akhirnya cobalah satu, ya ini baru yang pertama coba.
pakai Holley injection. Kalau kita yang lain-lain sering Mas, hardtop ini udah injection semua. Udah kebanyakan pakai, biasanya apa Om pakai VTEC ya? Holley. Pakai Holley juga ya? VTEC juga pernah pakai, tapi terakhir-terakhir kita pakai Holley. Pakai Holley ini ya? Wah, asik banget nih. Warnanya juga yang klasik. Gold ini nih, lain daripada yang lain gitu ya. Kalau kita lewat di jalan, udah masih mata tuh. Golden Eagle color. Golden Eagle color. Kalau yang, ini yang CJ7 ini ya? CJ7 Spirit, ganti small block Chevy. Lagi-lagi V8. Kayaknya V8. di sini mayoritas V8 semua kayaknya ya Om ya, mesinnya. Ini warnanya juga asik banget nih yang kuning ini nih. Tapi ya lagi-lagi gitu, kalau udah dibuka baru kelihatan, wah ini nih. Ternyata nggak apa istilahnya, alirannya bukan restorasi nih. Soalnya kalau mungkin tuh pintunya kap mesin ini ditutup masih kelihatannya standar klasik gitu ya Om. Resto mod. Begitu dibuka, wah luar biasa nih. Kalau ini ownernya sama Om? Sama. Ownernya sama juga? Ya 1, 2, ada satu putih di sana yang lagi bangun. Barusan ngirim seri 70 shot. Oke. Jadi ada 4 yang di sini sekarang. Hobi ini ya, apa namanya, kasih tugas ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih Om, kalau di Prorock Engineering itu kan memang banyak orang tahu di sini spesialisasinya kalau bangun mobil tuh lebih ke yang tubular, tub chassis untuk penggunaan misalnya kayak rock crawling kan, atau kompetisi adventure gitu. Tapi kalau pekerjaan seperti misalnya resto mod gitu, yang alirannya orisinil gitu tuh terima nggak sih Om? Dulu terima ya, tapi terakhir-terakhir ini kalau mau bikin restorasi yang bener-bener Mas, itu harus cari spesialis yang ya kerjanya itu aja. Oke. Kita bisa, tapi dengan proses pembangunan making cars ini, kan fokus saya nggak bisa 100% ke mobil gitu Mas. Jadi ya saya cerita sama customer yang ini ya mohon maaf Pak, saya sudah nggak bisa konsentrasi full ke restorasi. Daripada nanti saya kasih produk yang kurang bagus, ya mendingan ya saya sementara belum bisa terima. Kalau lebih baik di yang tempat lain ya. Resto mod banyak yang akhirnya yang mau restorasi, saya bantu area kaki-kaki mesin apa enak. Monggo Bapak kalau mau ngecat di tempat lain silahkan. Nah, seperti saya kirim ke Prorock Jakarta, restorasi. Restorasi sana ya. Sana ya. Menarik teman-teman. Jadi Om Wid ini nggak berusaha untuk semua dimakan gitu ya. Jadi benar-benar yaudah yang memang spesialisasinya masih masuk dengan spesialisasi sini digarap, tapi untuk sektor lain yang dirasa maksudnya bukan jadi andalan utamanya, di tempat lain gitu ya. Harus bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Iya, gitu. Sangat menarik tuh. Sebuah ilmu yang mahal itu ya. Karena terkadang nih Om ya, menurut saya kalau kita udah punya tempat seperti ini, luas, peralatan juga lengkap, terkadang kan rasanya kayak semua pengen coba kita makan sendiri gitu kan. Tapi yang saya lihat Om Wid dengan Prorock ini cukup konsisten di hal-hal yang menjadi spesialisasinya gitu. Itu ada betul. Orang tuh justru makin malah mau ini mobilnya lagi. Ya, karena gitu kan. Bengkel yang mau nerima semua kerjaan itu jebakan itu. Pasti banyak yang mangkrak gitu ya Mas ya, nggak selesai karena kita bukan spesialis di situ, jadi kita nggak bisa solve that problem. Gitu. Makanya bengkel itu mungkin lebih gampang bikin restoran daripada bengkel, Mas. Ya, padahal restoran banyak yang gagal loh ya, Mas. Kontrol kru itu tuh bener-bener nggak mudah. Gampang ya. Jadi kalau pengen punya bengkel ya harus bener-bener tahu detail, passionate dan bisa ngontrol tiap hari. Nggak bisa bengkel tinggal-tinggal gitu, nggak bisa. Jadi kalau ada yang mau bikin bengkel, hati-hati. Hati-hati. Bisa belajar dengan salah satu suhunya nih. Bukan suhu. Jadi ya harus benar-benar concentration-nya di bengkel dan fokus ya itu-itu aja. Jangan semua diterima itu udah pasti gagal. Soalnya kita yang kerja keras belum tentu customer-nya dananya pas.
mangkrak lagi. Itu ya problem bengkel itu. Mas pasti tahu lah, ya kan. Jangan malah jadi kita nerima customer jadi bumerang ya buat kita ya. Betul. Ya. Oke. Wah, nggak kerasa hari sudah semakin sore dan Om Wit harus balik duluan karena ada keperluan keluarga. Di satu sisi, masih banyak hasil karya Om Wit yang lainnya, termasuk di tempat lain yang mana banyak dipenuhi oleh tubularnya yang selama ini telah menghiasi skena modifikasi off-road di Indonesia. Luar biasa teman-teman. Tenang aja, kita akan kembali lagi untuk menuju ke Pro Rock Solo dan pasti kita akan off-road dengan Om Wit. Tapi untuk yang berikutnya, bakal ada review saya dengan Om Wit di channel Making Cars untuk melihat secara detail bagaimana Om Wit membangun tubular warna pink ini. Saksikan ya. Terima kasih yang sudah menonton.